perkenalkan, nama saya adalah Krisnawan Aditya Jati. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan teman-teman 10 kosakata yang sering salah digunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kosakata ini sering salah digunakan ataupun sering digunakan dikarenakan mudah dalam pelafalan ataupun memiliki arti yang tidak jauh beda. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menganggap kata itu sebagai kata yang benar, padahal apalagi kita sebagai generasi milenial dan tentunya sebagai mahasiswa harus menyadari itu sebagai sebuah kesalahan dan harus dibenarkan agar tidak keterusan menjadi kebiasaan baru untuk adik-adik kita selanjutnya. Oke, kesalahan penggunaan kosakata yang pertama adalah atau terdapat di dalam kata merubah. Merubah terdiri dari dua unsur, yaitu kata mu sebagai awalan atau kata perimbuhan dan rubah sebagai kata dasar. Nah, di sini kita tidak mungkin memakai rubah sebagai kata dasar dan ditambahkan awalan me hingga menjadi merubah. Walaupun pada kebiasaan kita atau kehidupan kita sehari-hari, bahkan ada beberapa lagu ataupun film-film yang menggunakan kosakata merubah, hal ini tentu saja tidak tepat. Kata yang tepat adalah kata mengubah dengan kata dasar ubah ditambahi nanti dengan awalan meng yang menjadikannya sebagai mengubah. Terima kasih. Yang kedua terdapat pada kata kami dan kita. Pada dasarnya kita dalam kehidupan sehari-hari sering menyamaratakan antara kata kami dan kita. Nah, di sisi lain kata ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Kata kita harusnya dipakai jika kita termasuk dalam aktivitas tersebut, seperti jika saya memiliki rumah dan saya hidup barengan dengan Anda atau bersama dengan Anda, kita akan menyebutnya rumah kita. Sedangkan di sisi lain, jika saya memiliki rumah dan Anda tidak termasuk dalam anggota keluarga saya atau tidak termasuk dalam aktivitas saya di rumah, saya akan menyebutnya rumah kami, karena saya menunjukkan bahwa ini rumah saya terhadap Anda, jadi saya menyebutnya rumah kami, seperti itu. Penyalahgunaan kata yang ketiga terdapat pada kata antisosial. Kita di masyarakat itu mau di kehidupan sehari-hari menyebut orang-orang yang istilahnya tidak pernah bermasyarakat, tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah melihatkan dirinya pada masyarakat umum, akan mendapat predikat sebagai seorang individu yang antisosial. Padahal pada kenyataannya arti dari kata antisosial sendiri adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, seperti kita melakukan kejahatan seperti membunuh orang atau mengambil hak yang bukan milik kita ataupun membuat keributan di lingkungan masyarakat, itu baru dinamakan antisosial. Nah, kata yang tepat untuk merujuk pada perbuatan yang menolak atau dalam tanda kutip sebagai menutup diri terhadap orang-orang luar, terhadap pergaulan atau terhadap interaksi dari luar adalah kata asosial. Itu kata yang benar untuk melambangkan atau merujuk pada perbuatan yang demikian. Yang keempat adalah penyalahgunaan kosakata nuansa. Nah, mungkin di momen lebaran seperti ini kita seringkali menyebutnya dengan nuansa Ramadan. Hal tersebut dapat kita lihat dari mungkin kedekatan dengan keluarga, sanak saudara, ataupun teman-teman ataupun orang terdekat kita, mungkin dengan kegiatan bukber atau yang lain, seseorang akan hanyut hingga menyebutnya dengan sebutan nuansa Ramadan. Padahal pada hakikatnya nuansa lebih kepada berbagai macam ornamen seperti warna ataupun perlambangan ataupun hal-hal lain yang itu merupakan lambang. Sedangkan apa yang dimaksud dengan kedekatan ataupun kedekatan hati ataupun perasaan jiwa yang melekat pada momen lebaran atau Ramadan ini lebih pantas disebut dengan atau lebih tepat disebut dengan kata suasana. Suasana tersendiri adalah melambangkan bagaimana perasaan kita terhadap hal-hal di sekitar kita, ya seperti itu tadi, bagaimana kedekatan dengan sanak keluarga ataupun kedekatan dengan teman ataupun dengan orang-orang
penting menurut kita. Kesalahan kosakata yang kelima adalah kata balik. Mungkin beberapa dari kita atau mungkin teman-teman kita dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin ketika mereka bermain ataupun sudah mengunjungi tempat tertentu dan hari sudah mulai malam, akan menyebut kata balik sebagai tujuan mereka kembali ke rumah. Padahal hari ini tidak dibenarkan. Balik tentu saja memiliki arti sebagai mereka kembali ke tempat sebelum mereka di tempat itu. Misalnya saya baru main dan sebelumnya saya di Alfamart, saya akan menyebut balik itu adalah menuju Alfamart, bukan ke rumah. Nah, kata yang lebih tepat dan pastinya tepat untuk menyebut kata pulang ke rumah adalah tetap pulang. Tidak bisa digantikan menggunakan kata lainnya seperti kata balik. Yang keenam adalah kosakata nyinyir. Mungkin beberapa orang menganggap kosakata nyinyir ini ketika kita sedang melakukan suatu kegiatan ataupun melakukan aktivitas yang mungkin kita senangi, tetapi itu menimbulkan polemik bagi orang-orang lain. Maksudnya kayak seakan-akan kita lari, terus ada orang ngapain sih kok lari siang-siang ataupun kok lari sore-sore. Mungkin orang-orang menganggapnya itu nyinyir, padahal pada aslinya nyinyir adalah sebuah omongan ataupun pembicaraan yang dilontarkan secara berkali-kali, ataupun hal itu berkesannya sebagai kalimat suruhan atau kalimat perintah, berbeda dengan komentar ataupun sindir menyindir. Jadi untuk hal-hal yang tersebut yang bersifat mengomentari ataupun lainnya yang bersikap sarkas atau yang lainnya, itu lebih pantas disebut atau lebih tepat disebut dengan menyindir, jadi bukan nyinyir. Yang ketujuh adalah kosakata aktivitas dengan menggunakan huruf F. Nah, lazimnya kata-kata yang menggunakan akhiran F akan melebur menjadi V jika bertemu dengan kalimat tambahan ias. Jadi pada kosakata aktivitas yang menggunakan huruf F ini, benarnya ketika menjadi sebuah aktivitas menggunakan huruf V, bukan lagi huruf F. Seperti itu. Yang kedelapan, kesalahan terdapat pada kosakata ngemil. Sebenarnya kata ngemil ini kan sering kita pakai untuk kegiatan seperti kita memakan makanan ringan atau makanan kecil-kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus tahu dulu bahwa ngemil ini diambil dari kata dasar camilan, dan kata baku yang benar untuk memakan camilan itu bukan ngemil tapi mencamil. Jadi kata yang tepat untuk melambangkan atau menyuarakan kegiatan tersebut adalah mencamil, bukan ngemil seperti yang kita lakukan sehari-hari. Yang kesembilan terdapat pada penggunaan kosakata feminim. Nah, kita biasanya menggunakan kata feminim sebagai sebuah bentuk sebuah jiwa yang kewanita-wanitaan atau keperempuanan. Contoh, memakai rok disebut feminim, memakai dress atau apapun itu yang bersifat wanita, bandu, bedak atau apalah, eyeliner atau apa, itu disebut sebagai feminim. Padahal kita berpaku pada kata-kata lawan kata feminim. Lawan kata feminim adalah maskulin. Jadi kata yang tepat untuk melambangkan sebuah sifat yang kewanita-wanitaan dengan semua yang dipakai wanita sebagai dress, rok ataupun apa, itu adalah feminim menggunakan N atau feminin, bukan feminim lagi. Kata yang ke-10 adalah absensi. Kita seringkali menggunakan kata absensi ini untuk menitip kehadiran ataupun sebagai kita sebagai guru ataupun dosen untuk mengecek kehadiran mahasiswa. Seringkali kita mengatakannya absensi, padahal absensi ini kan berarti ketidakhadiran, absen dengan kata dasar absen. Sehingga kata yang benar untuk mengecek kehadiran ataupun untuk istilahnya menitipkan kehadiran pada mahasiswa-mahasiswa nakal ya biasanya ya, itu menggunakan kata presensi, bukan lagi absensi. Karena absensi berarti ketidakhadiran dan presensi berarti kehadiran. Sekian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan.
Dan terima kasih pada Pak dosen telah memberikan saya kesempatan untuk mengumpulkan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk penonton. Thanks for watching.